Jumpa lagi di Perspektif. Saya Aji. Saya Kolbi. Ji, dari sisi industri, apa yang akan mau dibahas dalam perspektif kali ini? Nah, dari sisi industri, nanti kita akan bahas mengenai kinerja realisasi investasi baik dari dalam negeri maupun asing pada triwulan 3 tahun 2025. Dari sisi makro, apa yang akan kita bahas, Bi? Dari sisi makro, yang akan dibahas adalah hasil dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI yang dilaksanakan pada bulan Oktober. Menarikan pembahasan-pembahasan episode kali ini? Saksikan terus sampai akhir ya. Bank Indonesia atau BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya BI Rate di level 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur bulan Oktober 2025. Salah satu alasannya adalah BI masih mewaspadai tekanan eksternal terhadap rupiah. Lebih lanjut, BI menjelaskan bahwa keputusan ini juga didorong oleh niatnya untuk memprioritaskan efektivitas transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga. BI mencermati bahwa suku bunga kredit dan dana pihak ketiga saat ini masih relatif tinggi di tengah pemotongan suku bunga yang sudah dilakukan sejak akhir 2024 lalu, yang mana mencerminkan transmisi yang lambat. Kedepannya, BI masih akan terus memantau transmisi kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah untuk arah pemangkasan suku bunga BI lebih lanjut. Dalam RDG BI terbaru pula, BI memperluas bauran kebijakannya, terutama kebijakan makroprudensial. Beberapa di antaranya adalah pertama, mengurangi penerbitan SRBI dan meningkatkan pembelian obligasi pemerintah. Yang kedua, menerbitkan BI FRN atau Floating Rate Note baru dan meningkatkan Overnight Index Swap atau OIS untuk membangun struktur suku bunga berbasis transaksi pasar uang. Dan yang ketiga adalah menyempurnakan kebijakan KLM melalui dua jalur, yaitu jalur penyaluran kredit dan jalur suku bunga. Pada jalur penyaluran kredit, BI mengubah kebijakannya dari sebelumnya backward orientation menjadi forward looking orientation, serta meningkatkan batas atas insentif dari sebelumnya 5% menjadi 5,5% dari DPK. Pada jalur suku bunga, BI akan memberikan insentif kepada perbankan berdasarkan laju penyesuaian suku bunga kredit baru terhadap suku bunga BI. Kedepannya, ruang BI untuk pemotongan suku bunga masih terbuka sejalan dengan tingkat inflasi yang masih terjaga rendah serta potensi pemotongan suku bunga The Fed yang nantinya juga akan mendorong sentimen risk-on di pasar keuangan domestik. Namun demikian, pemotongan suku bunga BI terutama di tahun 2026 mendatang diperkirakan cenderung lebih terbatas karena risiko-risiko yang berasal dari melebarnya transaksi berjalan serta kebijakan fiskal yang masih ekspansif. Kami masih memperkirakan bahwa BI akan memotong suku bunganya setidaknya 25 basis poin di akhir tahun 2025 dan 50 basis poin di tahun 2026. Alhasil, BI rate diperkirakan berada di level 4,5% di akhir tahun 2025 dan 4% di tahun 2026. Dari sisi sektoral, pada Oktober ini, Kementerian Investasi telah merilis data realisasi penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN untuk periode triwulan 3 tahun 2025. Data tersebut menunjukkan total PMA dan PMDN mengalami akselerasi pertumbuhan tahunan menjadi 13,9%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 11,5%. Secara detail menurut komponen penyusunnya, akselerasi pertumbuhan tahunan ini didorong oleh akselerasi pertumbuhan pada investasi dalam negeri yang tercatat tumbuh 40,52%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 30,5%. Apabila dilihat menurut sektor, kontributor utama investasi langsung domestik tercatat seluruhnya masih tumbuh relatif tinggi, yakni transportasi pergudangan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 45,5%, pertambangan yang tumbuh sebesar 80,9%, dan jasa lainnya yang tumbuh sebesar 55,6%.
Pertumbuhan investasi langsung domestik yang masih tinggi ini mengindikasikan masih positifnya persepsi investor domestik terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Sementara itu, realisasi penanaman modal asing pada triwulan 3 tahun 2025 tercatat turun sebesar 8,9% secara tahunan, lebih dalam dari kontraksi yang terjadi pada triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 6,9%. Dari 3 sektor kontributor utama terbesar, sektor pertambangan tercatat mengalami kontraksi cukup dalam, yakni sebesar 30% pada triwulan 3 ini. Sementara itu, 2 kontributor utama lain, yakni jasa lainnya dan logam dasar tercatat masih tumbuh masing-masing sebesar 64,4 dan 15,3%. Namun demikian, apabila melihat berbagai sektor selain 3 besar ini, sebagian besar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Kontraksi pada PMA ini sejalan dengan ketidakpastian di pasar global akibat kebijakan tarif Amerika Serikat yang mengakibatkan investor asing cenderung menahan aktivitas investasi mereka termasuk ke Indonesia. Dengan berbagai dinamika baik dari sisi global maupun domestik yang terjadi hingga triwulan 3 tahun 2025, total realisasi investasi langsung pada Januari hingga September tercatat tumbuh sebesar 13,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menjadi 1.434,3 triliun. Kinerja ini setara dengan 75,3% dari target tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 1.905,6 triliun. Dengan masih terbukanya ruang pemotongan suku bunga BI ke depannya, Ji, dampaknya terhadap investasi sebenarnya bagaimana sih? Dengan masih terbukanya ruang penurunan suku bunga Bank Indonesia ke depan, kami perkirakan ini dapat menjaga momentum investasi domestik di tengah perlambatan atau kontraksi dari investasi asing. Sekian dari episode perspektif kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.